Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Sekali lagi bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Jadi ini adalah hari Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kuburnya, mengalahkan maut, menebus dosa kita semua yang ada di dunia ini. Biar ini bisa menjadi pujian kita mau agungkan nama Tuhan dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari semuanya tundukkan kepala kita mau tutup mata kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mulia dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pengorbananmu bagi kami. Kami naikkan pujian syukur kami hanya padamu Tuhan Yesus. Sebab Kau yang bertahta, sebab Kau yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah Raja segala raja, Kaulah Allah kami yang hidup, Kaulah Tuhan kami yang berkuasa. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Bapa Yesus. Kau Bapakku, Kaulah Tuhanku. Kami mau datang padamu Bapa, kami masuk hadirat-Mu. Kami mau melihat tahta kemuliaan-Mu, sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami yakini Bapa dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan iman kita pada Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang, sebab Engkau yang layakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami. Yes. Amin. Bagi-Mu Allah, sama-sama kita nyatakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulih hidupku. Amin Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu. Yes, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikupiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kita mau naikkan dengan sungguh-sungguh kita, dengan iman kita nyatakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, yes, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus kami Tuhan. Yesus, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus,
kami, Engkaulah sukacita kami. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau angkat pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan, Raja segala raja. Engkaulah yang bertata di bumi dan di surga. Yesus, 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 kami mau panggil Engkau Aba, sebab Kaulah Bapa kami yang dekat pada kami. Yesus, Yesus, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mati di kayu salib, bukan kami Tuhan. Engkau yang telah menebus kami Bapa, sehingga hari ini pun bisa menjadi peringatan bagi kami. Sebab kami tahu Allah kami bangkit dan hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua di tempat ini Bapa. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Segala aspek kehidupan kami mau mengucap syukur segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan Yesus saya bangkit dan hidup. Yes, jika sudah silakan duduk. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita katakan, ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku, ku yakin. Kita semua yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Kami yakin Tuhan. Kita naikkan pujian, ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut semuanya. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah, hiduplah. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya ku yakin, ku yakin. Dia mau angkat derita kita, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Amin. Ku yakin. Mari kita angkat panji kita. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hidup. Yes, Dia penebusku, Dia hidup. Saya mau dengar suara semuanya. Dia mana suaranya? Dia hiduplah. Yes. Sekali lagi, Dia penebusku, Dia penebusku. Yes,
Amin. Busku. Semuanya kita katakan, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Yes. Amin. Kita bagi Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan Allah bangkit. Kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya. Yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita mau serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh yeah. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Ya betul. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkan. Allah dahsyat di tempat. Semuanya kita katakan, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersuaranya, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Wo oh oh, 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 wo oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah. Allah dahsyat di tempat kudus. Bangkit bersorak semuanya. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Biar musik muji nama Tuhan. Semuanya, Allah bangkit. Angkat tangannya semua, bersoraklah. Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa yang dikalahkan? Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita nyatakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Biar setiap musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh. Kita menaikkan pujian di bahasa. Keselamatan bagi Allah.
berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tataan. Satu suara kita mau nyatakan, yes, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes. Kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tataan. Satu suara, yes, menyatakan semuanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Mari semua angkat tanganmu, kita katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi kita nyatakan keselamatan, keselamatan dari Dia. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita datang lebih sungguh, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong dalam hidup kami Bapa. Dan kami hanya percaya kepadamu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
Yesus, Kau kemenanganku. Semuanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Bapa. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Kami mau memuji Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kita katakan, Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, Kaulah pertahananku. Kami mau percaya padamu. Ku percaya padamu. Sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Kami mau berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Khususnya hari ini Tuhan, kami boleh dapat kembali merayakan, memperingati hari kebangkitan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami. Engkau terus bawa kami semakin mengenal Engkau Tuhan.
kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan seluruh hidup kami boleh terus persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran yang kekal itulah yang boleh disabdakan bagi kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah dan kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia menang atas maut, Dia mengalahkan maut, dan setiap kita yang percaya kepadanya juga memperoleh kemenangan. Mari kita buka firman Tuhan, masih berkaitan dengan kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35, ini ayat cukup panjang, tapi saya kira kita perlu baca supaya kita tahu bagaimana ceritanya ya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini ditulis oleh Lukas dan ditujukan kepada seorang pejabat istana pada saat itu yang bernama Theophilus. Lukas menegaskan, kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, Lukas menegaskan bahwa segala sesuatu yang diajarkan dan yang ditulis dalam kitab Lukas itu, Lukas bilang apa? Sungguh benar. Termasuk tentang kebangkitan Yesus. Lukas mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan fakta. Sejarah yang benar-benar terjadi bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, ada dua orang murid, ya. Kleopas bersama temannya. Mereka pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu Yesus bangkit. Lalu mereka mungkin mendapat berita bahwa kubur Yesus sudah kosong. Entah kemana Tuhan Yesus. Lalu mereka dua ini pada pagi hari Minggu itu mereka berjalan hendak pulang kampung. Ya. Ada yang bilang ini Kleopas dan temannya mau pulang kampung. Kenapa mereka mau pulang kampung? Mungkin mereka kecewa. Bahkan tadi ketika Yesus berjalan bersama-sama mereka, Yesus bilang, apa yang terjadi di Yerusalem? Lalu Kleopas bilang apa? Kami berharap Yesus itu yang akan menjadi raja, menjadi Mesias. Tapi sekarang dia sudah mati. Dan mungkin hal itu yang membuat dua murid ini kecewa Bapak Ibu. Lalu mereka ingin pulang kampung. Ya. Mungkin mereka berpikir udahlah kita nggak usah lagi melayani Tuhan. Toh apa yang kita harapkan sudah semuanya sia-sia. Nah Bapak Ibu seringkali ketika orang mengalami kekecewaan Bapak Ibu, ya biasanya sudah tidak punya harapan lagi ya. Saya pernah suatu ketika hampir pulang kampung Bapak Ibu. Pulang kampung itu karena udah nggak mau pelayanan lagi. Saya kan alumni seminari Bethel Bapak Ibu ya. Tahun 96 itu saya dapat panggilan Tuhan lalu saya datang ke Jakarta. Ya, saya dapat visi dari Tuhan dalam satu mimpi ya. Itu saya masih di kampung ya. Jadi belum tahu Jakarta ini, belum tahu yang namanya dunia pelayanan ya, masih anak remaja ya, umur-umur SMA. Suatu malam saya bermimpi saya lagi berkhotbah di depan banyak orang. Ya. Itu mimpi yang aneh gitu kan. Karena saya belum ngerti tentang pelayanan. Tapi dalam mimpi itu saya sedang berkhotbah di depan banyak orang. Dan setelah saya terbangun dari mimpi saya itu, saya nangis-nangis. Nangis mungkin sekitar setengah jam kok. Saya nangis ya terisak-isak. Dan saya tahu ini bukan mimpi biasa, ini panggilan Tuhan. Lalu 96 saya datang ke Jakarta, saya kuliah di seminari Bethel. Habis kuliah, berjalannya waktu ya. Jadi ada kala di studi itu kita semangatnya semangat 45 kan. Apalagi kalau baru bertobat ya, orang baru bertobat kan gitu ya, semangatnya pokoknya mau mati pun siap gitu kan. Lalu dalam proses waktu Bapak Ibu menjalani pelayanan, kok kayaknya pelayanan ini seperti ini, ikut Tuhan kok seperti ini. Sampai pada suatu titik saya ingin kembali, ingin pulang kampung. Ya. Bahkan saya sudah menikah pun pernah saya ajak istri saya, udah kita pulang aja ke NTT di sana. Pulang kampung saya bilang. Tapi saya ingat tahun itu ada seorang ibu yang datang menjumpai saya ya. Ya. Dia bilang, Pak Yoel, bukalah gereja buat kami. Ya. Itu tahun 2012. Pak Yoel, bukalah gereja buat kami. Tapi saya berpikir, untuk apa buka gereja gitu kan. Jadi ini orang-orang dari daerah saya yang ada di daerah Bintaro, mereka nggak punya gereja ya. Waktu itu sekitar 40-an orang ya. Mereka datang, Pak Yoel buka gereja buat kami ya. Nah saya nggak berpikir untuk jadi gembala pada saat itu. Hanya memang waktu itu semangat saya untuk misi penginjilan sangat kuat ya.
Tapi sampai pada suatu titik di mana mau pulang kampung. Ya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu dengan dua orang ini. Kleopas dan temannya. Mungkin mereka kecewa karena yang mereka harapkan akan menjadi penolong, menjadi raja bagi mereka. Kok sudah tidak ada? Mereka berjalan dari Yerusalem Bapak Ibu. Dikatakan kurang lebih 7 mil jauhnya. Itu kurang lebih 12 kilo ya. 1 mil itu kan 1 kilo 600 meter lah ya. Jadi kalau 7 mil ya 12 kilo 13 kilo. Mereka berjalan kaki Bapak Ibu. Dengan penuh kekecewaan, tanpa pengharapan ya. Dan Alkitab berkata, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus jalan bersama dua orang ini, lalu Yesus ngajak ngobrol. Tapi Alkitab bilang apa? Ada sesuatu yang menghalangi mata. Itu Tuhan Yesus. Apa yang menghalangi mata mereka? Kekecewaan yang ada di pikiran mereka. Ya Yesus kan sudah mati. Mungkin kita juga kaget Bapak Ibu kalau tiba-tiba misalnya ada orang yang sudah meninggal, lalu tiba-tiba datang jalan sama kita percaya enggak? Nah itu opungmu, itu engkongmu, enggak, dia udah mati kemarin. Nah ini yang terjadi dengan dua orang ini. Yesus datang bercakap-cakap, berbicara dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenal dia. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Memang Bapak Ibu, jalan penderitaan salib dan kematian Yesus itu menghancurkan harapan dan keyakinan daripada murid-murid. Banyak, hampir semua murid-muridnya tergoncang. Bapak Ibu kalau baca di kitab Injil, waktu mulai dari Taman Getsemani aja Bapak Ibu, itu murid-murid sudah kocar-kacir. Padahal mereka baru habis makan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, perjamuan malam terakhir. Mereka baru makan perjamuan malam terakhir bersama Yesus. Yang Bapak Ibu mungkin lihat ada gambarnya ya. Ada foto, itu mungkin malam terakhir jadi Yesus minta foto-foto gitu ya. Memang ada foto waktu itu ya? Enggak ada ya. Ya itu ilustrasi yang digambarkan oleh para pelukis ya. Malam terakhir Yesus bersama murid-murid. Dan malam itu Yesus lalu ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kita berkata dia berdoa. Dia berdoa sampai 3 kali dia katakan, ya Bapa, kalau memang cawan ini boleh lalu, lalulah. Tetapi dia bilang, biarlah bukan kehendakku. Di Taman Getsemani Yesus sedang bergumul dengan salib yang harus dia hadapi. Bahkan Alkitab bilang apa? Keringatnya bercampur darah. Tekanan yang begitu luar biasa, jalan salib yang begitu berat. Itu dimulai pada saat Yesus ada di Taman Getsemani. Dan apa yang membuat Yesus bisa kuat untuk terus menjalani salib? Karena di Taman Getsemani dia berdoa. Murid-murid tertidur sampai dia bilang, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja? Bapak Ibu dalam menghadapi pergumulan hidup, yang membuat kita bisa kuat adalah ketika kita bergumul di Taman Getsemani. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu kalau engkau punya pergumulan hidup, buatlah Taman Getsemani di rumahmu. Bangunlah Taman Getsemani, tempat di mana engkau bergumul. Yesus untuk menghadapi jalan salib tidak ada pilihan lain. Dia bergumul, dia berdoa. Dan doa itulah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa tetap kuat sekalipun ada di dalam lembah kekelaman. Amin Bapak Ibu. Memang sih mungkin Bapak Ibu bilang, oh saya sudah berdoa Pak Yohel, tapi enggak ada solusi, enggak ada mujizat. Tapi peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani, apakah solusi ada di situ? Yesus tetap menjalani salib kan? Tetapi apa yang membuat dia bisa kuat? Karena doa. Minimal Bapak Ibu kalau engkau berdoa ada dalam pergumulan, Tuhan kasih kekuatan. Sehingga engkau tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan. Sekalipun itu salib. Itu jalan penderitaan.
Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana kronologis dan tahap-tahap jalan salib, waduh. Ya, di Yerusalem, di kota tua itu ada 14 stasi ya. Itu kalau menurut gereja Katolik ada 14 stasi, itu tempat-tempat perhentian sampai Yesus dikuburkan. Mulai dari rumah Pilatus ketika Yesus dibawa diadili oleh Pilatus. Lalu Pilatus bilang, ya udah, silakan kalian ambil orang ini dan kalian salibkan dia. Mulai dari situ sampai Yesus harus disalibkan, dimakamkan. Itu perjalanan pendakian Bapak Ibu, dan perjalanan yang sangat menyakitkan. Yesus harus terjatuh sampai 3 kali. Lalu dia harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Jalan penderitaan Bapak Ibu, dan apa yang membuat dia tetap kuat untuk terus berjalan di jalan salib? Karena doa, karena relasi dia dengan Bapaknya di sorga di Taman Getsemani. Makanya Bapak Ibu, saya percaya oleh kekuatan doa kita ada sampai hari ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan mau berdoa. Doa saja. Ya. Saya dulu melayani sama ada seorang ibu-ibu. Sebelum saya jadi gembala, setiap minggu kami selalu berdoa. Setiap hari Jumat di rumahnya. Kami ada sekitar 5-6 orang ya. Dan biasanya ketika kami berdoa, masing-masing menuliskan pokok-pokok doanya. Lalu nanti pokok doa saya didoakan sama teman yang satu, lalu punya dia seperti itu ya. Nah biasanya kalau giliran doanya ibu ini, kita enggak saling tolak-tolakan, udah kamu aja yang doain. Karena apa? Kalau dia tulis pokok doa itu bisa 2 lembar kertas itu penuh. Kita doanya hanya doa ini 1, 3, 4. Dia semua bisa 2 lembar itu ya. Lalu kita nanya, kenapa Bu? Kok doanya banyak? Ya kan doa itu gratis, kita berdoa aja. Terserah Tuhan mau jawab atau gimana sesuai dengan kehendak kita berdoa saja. Dan saya melihat bahwa ternyata apa yang kita doakan 15 tahun lalu, Tuhan mulai menjawabnya hari-hari ini Bapak Ibu. Itu yang Alkitab bilang apa? Apa yang engkau tabur pasti engkau akan menuai. Kalau engkau menabur, nabur saja lewat apa? Doa. Doa, pada saat kita berdoa kita sedang menabur Bapak Ibu. Mungkin engkau berdoa dengan menangis, dengan berseru ya. Tetapi minimal kita lihat dari Tuhan Yesus. Dengan doa, dengan dia bergumul di Taman Getsemani. Maka dia diberikan kekuatan oleh Bapaknya untuk tetap berjalan di dalam jalan salib itu. Kita mau tetap berdoa, amin Bapak Ibu. Mungkin itu pergumulan yang berat sekalipun. Tapi saya pikir belum seberat yang dialami Tuhan Yesus ya. Ada yang sudah pernah disalibkan? Belum ada ya? Jadi Bapak Ibu, Alkitab bilang penderitaan kita belum seberat apa yang dialami Tuhan Yesus ya. Sangat berat itu jalan salib itu Bapak Ibu ya. Yang kita nonton di film itu gak seberapa ya. Bapak Ibu mungkin lihat di YouTube Bapak Ibu, kemarin saya lihat di YouTube orang di Brasil melakukan drama jalan salib di jalan umum Bapak Ibu ya. Lalu ada yang berperan sebagai Tuhan Yesus, dia pikul salib Bapak Ibu. Sepanjang jalan dia dihajar oleh tentara Romawi ya yang berperan sebagai tentara. Saking asiknya tentara Romawi ini mencambuk, mereka cambuk nggak kira-kira. Sampai yang berperan sampai sebagai Tuhan Yesus ini kesakitan. Karena dia kesakitan, dia balik lalu dia tendang orang-orang itu semua yang mencambuk dia. Nah baru segitu aja udah kesakitan Bapak Ibu ya. Nah kita bisa bayangkan betapa beratnya jalan salib yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, memang jalan salib, kematian Yesus telah menghancurkan harapan dan keyakinan daripada murid-murid. Murid-murid sudah putus asa. 2 orang ini memutuskan untuk pulang kampung. Untuk apa lagi kita memberitakan Injil? Kok Tuhan sudah mati? Lalu kalau kita baca di bagian Injil yang lain, Petrus sudah mengajak teman-temannya. Petrus bilang begini, aku mau pergi menangkap ikan.
teman-temannya bilang, oh iya kami juga. Ada penafsir yang bilang apa? Ini Petrus sudah putus asa. Yang dulu Tuhan udah pernah bilang sama dia, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tapi ketika Yesus mati, dia menjadi kecewa dan dia putus asa, sudah pulang. Mau kembali ke pekerjaannya semula. Nah Bapak Ibu, kekecewaan, pergumulan yang dialami oleh dua orang murid ini membuat mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sedang ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan tahukah Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami pergumulan hidup, kita mengalami kekecewaan, seringkali membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ada berapa banyak orang Kristen yang menjadi kecewa karena mereka berpikir Tuhan itu tidak ada bersama-sama mereka dikala mereka sedang ada dalam pergumulan. Padahal Pemasmur bilang apa? Sekalipun dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang memberikan kekuatan kepada. Memang seringkali manusia ketika ada dalam keputusasaan, seringkali manusia sering ada dalam pergumulan hidup, dalam lembah kekelaman, dalam tekanan yang berat, dia sulit menyadari dan sulit melihat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Padahal Alkitab mengatakan bahwa dalam segala hal Tuhan itu Allah Immanuel yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dan itu dia sudah buktikan dalam perjalanan orang-orang Israel di padang gurun. Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api. Siang hari dia ada di tiang awan yang menutup langit sehingga orang Israel itu bisa berjalan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, padang gurun gak ada pohon, ya, karang tandus, tanah yang gersang. Ya. Bisa bayangkan perjalanan yang sangat panas, pasti panas sekali. Tuhan sertai dengan apa Bapak Ibu? Tiang awan, sehingga matahari ditutup dan orang Israel berjalan di dalam ya awan itu ya, dingin. Pada malam hari Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Alkitab berkata ada tiang api. Bayangkan di padang gurun gak ada PLN Bapak Ibu. Gak ada listrik, gak ada penerangan. Tapi supaya orang Israel tetap bisa berjalan, Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Tuhan menurunkan penerangan yang luar biasa, berapa juta watt Bapak Ibu. Ada tiang api yang berjalan. Waduh, saya nggak bayangkan kalau itu terjadi. Itu kan terjadi secara nyata tuh Bapak Ibu. Orang Israel berjalan ada tiang api. Betapa hebat ya penyertaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan tetap ada dan dia tetap menyertai kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang masih percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita? Amin. Aduh Pak Yoel, gimana Tuhan menyertai? Kalau menyertai nggak mungkin saya sakit begini Pak Yoel. Kalau menyertai nggak mungkin seperti ini, anak saya seperti ini Pak Yoel, hidup saya seperti ini, usaha saya seperti ini. Bahkan sekarang muncul kelompok-kelompok yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Untuk apa kita percaya Tuhan? Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bencana, ada peperangan, ada kekacauan di dunia ini? Dua murid ini dalam pergumulan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka. Karena ada yang menutupi mata mereka, yaitu kekecewaan, putus asa. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu, Yesus berbicara dengan mereka. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka. Tuhan Yesus bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu, mereka dua mukanya muram. Apa artinya? Mereka sedih bahwa Tuhan telah mati.
Dan di dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, ketika mendekati kampung yang mereka tuju, Alkitab mengatakan bahwa Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi dua orang ini mereka mendesak Yesus. Mereka bilang apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Mereka desak. Mereka mendesak bukan karena mereka tahu Yesus itu ada jalan bersama-sama mereka. Mungkin keinginan hati mereka sebagai sesama manusia. Ya ini kan sudah malam ya. Sudah malam ya udah kamu tinggal aja sama kami ya. Ya mungkin zaman itu kan tidak sama seperti saat ini. Pasti udah gelap gulita, tidak ada penerangan. Dan kalau berjalan di malam hari, maka bisa dirampok, bisa ada orang-orang yang jahat. Makanya Kleopas dan temannya ini memaksa, tinggallah bersama-sama dengan kami. Lalu Yesus masuk tinggal bersama-sama mereka. Dan pada saat mereka ada di dalam rumah, Alkitab bilang apa? Mereka makan bersama, memecah-mecahkan roti. Dan pada saat itulah baru terbukalah mata kedua murid ini, baru mereka sadar bahwa ternyata itu adalah Yesus. Tapi lalu lenyaplah Yesus pada saat itu. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau bicara soal makan-makan itu bicara soal keintiman, persekutuan. Dan khususnya di budaya Indonesia ini kan segala sesuatu pasti selalu ada makan-makan ya. Ketemu teman pasti ngajaknya makan. Ayo kita makan di mana ya? Itu bicara soal apa? Hubungan, kedekatan Bapak Ibu. Persekutuan. Saat dua murid ini memiliki persekutuan dengan Yesus, disitulah baru mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ini mau bicara apa Bapak Ibu? Hanya dengan persekutuan kita dengan Tuhan, maka itulah yang bisa membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Kristus Yesus itu. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan dalam iman, maka itu pertanda bahwa kita punya masalah dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau lagi melayani Tuhan. Itu sebenarnya pertanda bahwa hubungan dia dengan Tuhan itu tidak baik. Karena persekutuan dengan Tuhan yang baik itu pasti akan membuat dia mengenal Kristus dengan benar. Dan kalau orang mengenal Kristus dengan benar, dia tidak akan pernah mau mundur daripada Kristus. Dia akan tetap setia melayani Tuhan. Saya terlalu yakin itu. Kalau orang punya pengalaman yang indah dengan Tuhan Yesus, ya, dia mengenal Tuhan secara baik. Mau keadaan apapun dia tidak akan mundur dari Tuhan. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh para rasul. Mereka sampai semuanya mau mati, mau dipenggal, mau disalibkan. Karena apa? Mereka punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus punya persekutuan yang baik setiap hari dengan Tuhan. Baik itu persekutuan pribadi ya, di rumah ya, persekutuan dengan keluarga, maupun persekutuan ibadah seperti ini. Ya, persekutuan ibadah ini punya manfaatnya besar Bapak Ibu ya. Kita menerima berkat daripada Tuhan, lalu kita juga mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan, itu semua memberikan dampak kepada pertumbuhan iman dan rohani kita di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita harus giat beribadah, giat bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kegiatan gereja Bapak Ibu datang, karena itu tidak akan merugikan kita. Kita luangkan waktu. Ada doa-doa, doa komsel, doa rumah tangga, berikan waktu. Kalau kita jalanin ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dipastikan bahwa rohani kita akan bertumbuh. Kita akan terus mengenal Tuhan dengan baik. Kemudian dalam ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Setelah Yesus lenyap dari dalam rumah murid-murid itu, lalu mereka bilang begini, bukankah tadi waktu kita ngobrol-ngobrol itu hati kita berkobar-kobar ya? Bersemangat ya hati kita. Nah ini bicara soal apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang berbicara dengan Tuhan, ya, apakah melalui doa, atau dia membaca merenungkan firman Tuhan, pasti hatinya akan selalu berkobar-kobar. Amin Bapak Ibu. Itu cirinya. Ciri orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, pasti hatinya berkobar-kobar. Apa arti berkobar-kobar? Ya bersemangat, dia menggebu-gebu, antusias, penuh dengan harapan. Yang tadinya dia putus asa, dia menjadi bersemangat lagi, penuh pengharapan. Yang tadinya dia lemah tak berdaya, sesudah dia berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dia kembali antusias, bersemangat. Jadi kunci untuk kita mengalami harapan hidup, ya, semangat untuk menjalani hidup adalah ketika kita mendengarkan Kristus berbicara bagi kita. Pasti punya harapan hidup. Dalam beberapa kesaksian yang saya dengar, ada orang-orang yang sudah putus pengharapan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Semangat mereka dibaharui. Jadi pentingnya Bapak Ibu kita terus berdoa, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang membuat kita bersemangat. Jadi kalau Bapak Ibu hadapi orang, ada teman yang sudah tidak semangat lagi, bawa dia untuk berdoa. Bawa dia dengar firman Tuhan. Kalau dia duduk dengar firman Tuhan seperti dua murid ini, hati mereka akan berkobar-kobar. Amin. Kita mau tetap berkobar-kobar untuk Tuhan, amin. Melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, dengan semangat. Lalu ayat 33, 34 dan 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu lihat, setelah mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus, mereka enggak tunggu lama-lama lagi. Ya, di sini memang penulis tidak menjelaskan apakah setelah 5 hari baru mereka kembali ke Yerusalem. Tapi di sini dibilang apa? Lalu bangunlah mereka setelah mereka sadar bahwa waduh itu ternyata Tuhan Yesus. Langsung mereka bangun dan mereka kembali ke Yerusalem. Yang tadinya mereka udah enggak mau tinggal di Yerusalem lagi. Mereka bangun kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka pergi menjumpai ke-11 murid yang lain. Dan murid-murid itu sedang berkumpul. Lalu kata murid-murid itu, sesungguhnya Kleopas, sesungguhnya Yesus itu sudah bangkit. Karena Yesus sudah menampakkan diri kepada Simon. Lalu mereka dua ini menceritakan pengalaman mereka. Bahwa mereka juga telah dijumpai oleh Yesus. Bapak Ibu, yang tadinya kedua murid ini pulang kampung karena kecewa dan putus asa. Tetapi setelah mereka mengenal Yesus dan tahu bahwa Yesus telah bangkit, mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada murid-muridnya yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta bahwa Yesus bangkit itu merupakan sebuah fakta sejarah. Kita baca satu ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan Paulus bilang apa? Tetapi yang benar. Mungkin pada saat itu Paulus menghadapi ada banyak isu-isu pengajaran-pengajaran. Oh, Kristus enggak bangkit. Enggak mungkinlah orang sudah mati bangkit. Lalu Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus, yang benar itu adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu coba kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 4. Ya. Ini supaya biar Bapak Ibu tahu bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca sama-sama ayat 4 sampai 8 ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, Paulus bilang sama jemaat di Korintus, yang benar itu Kristus itu bangkit. Dia mati tapi dia bangkit. Bahkan kebangkitannya, kehidupannya dibuktikan lewat apa? Selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga, dia menampakkan diri dengan berbagai-bagai cara. Kepada murid-murid, bahkan dia bilang yang pertama kepada Kefas, kepada Petrus, kepada ke-11 murid yang lain. Lalu dia bilang apa? Kepada 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai saat Paulus menuliskan surat itu. Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, saksi-saksi kebangkitan Kristus itu sebagian dari mereka masih ada. Kalau Paulus tulis surat ini misalnya sekitar tahun 70 atau tahun 60 sampai 70, maka itu baru kurang lebih sekitar 30 sampai 40 tahun setelah Yesus bangkit. Ya. Karena kematian Yesus kan tahun 33 Masehi. 33-34 Masehi. Nah, kalau Paulus tulis surat ini tahun 60 atau 70, berarti orang-orang yang menyaksikan Yesus bangkit itu sebagian dari mereka masih hidup pada saat Paulus tulis suratnya. Artinya Paulus mau bilang begini, orang Korintus kalau kau nggak percaya Yesus itu bangkit, ada saksinya, sebagian dari mereka masih ada sampai hari ini. Boleh, kalau kau butuh bukti, butuh saksi, saya siap bawa kalian untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahkan ketika Yesus bangkit, kepala pengawal pasukan Romawi dia bilang apa? Sungguh orang ini orang benar. Kepala pengawal itu dia memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Bahwa sungguh Yesus itu adalah orang benar. Kalau dia mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena dia Tuhan, maka dia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini fakta sejarah dan fakta iman yang menguatkan iman percaya kita bahwa kita punya Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang hidup, dan karena dia hidup dia memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Ada lagu bilang apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Mungkin hari ini engkau yang kecewa, engkau yang putus asa, engkau yang tidak punya pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak muda sudah putus asa, ada yang putus asa anak muda. Aduh Pak Yoel, saya diputusin pacar saya, sudah gak ada harapan lagi. Udah makan gak enak, minum gak enak, tidur gak enak gitu. Kalau diputusin jangan gila, tapi lagi. Nah, bilang sekalipun hilang satu tumbuh 1000 ya. Ini gara-gara diputusin kagak mau makan, mau bunuh diri lagi. Waduh, ini manusia paling malang di muka bumi itu. Berarti dia belum mengenal bahwa Kristus itu bangkit. Kalau dia tahu Kristus itu bangkit,
maka ada pengharapan buat hari esok. Amin Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan menjamin masa depan kita, Tuhan akan memelihara masa tuamu, Tuhan akan memelihara anak cucumu, usaha pekerjaanmu, masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Mari Bapak Ibu bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan bagi kita. Berikan pengharapan bagi kita. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Dialah penolong di dalam hidup kita. Hanya kepada Dia saja kita menaruhkan harapan dan percaya kita. Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan pengharapan, kepastian hidup yang kekal. Dan Dia akan terus menyertai dan menolong hidup kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Mari berseru di hadapan Tuhan. Dialah penolong yang dapat diandalkan. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Dialah yang memberikan pengharapan. Haleluya. Jesus, hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Mari sekali lagi katakan Yesus, ku berseru. Yesus,
Terima kasih Tuhan. berseru, Terima kasih Kaulah Bapa. penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu pagi hari. Engkau teguhkan setiap iman dan percaya kami. Biarlah kami boleh terus bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, yang telah bangkit. Engkau berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun pengharapan mereka. Mungkin ada yang sudah berputus asa, kecewa di dalam menjalani hidup mereka. Tapi biarlah pagi hari ini oleh lawatan-Mu, oleh kebenaran firman-Mu memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau berikan penghiburan. Yang pagi hari ini datang dengan berbeban berat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan kelegaan, kekuatan yang baru bagi umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Biar Tuhan yang selalu memberkati kehidupan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek kehidupannya Bapak. Dan terima kasih Bapak, jadikan kami pendengar-pendengar yang setia dan mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan tersebut bisa tertanam dalam hidup kami dan menjadi rema dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya berwarna biru dan kuning. Bisa juga melalui transfer ke Bank GBI, Bank BCA sama GW Katariso. Ya. Oke, untuk di sebelah kanan depan belakang Bapak Ibu ada tersedia kris, bisa di scan. Oke. Kita berdoa. Bapa kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik buat nama Tuhan. Tuhan pakai untuk memperoleh kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi
menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 9 April 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 12 April 2023 jam setengah 8 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Ibadah pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari anak-anak muda bergabung dalam komunitas ini. Mari hadirilah ibadah Paskah GBI Katarizo yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 15 April 2023 dengan pembicara Ibu Pendeta Yanti. Jam setengah 4 sore bertempat di gereja. Acara ini diberiakan oleh perform dari Dance GBI Katarizo. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum wanita Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Titin dan Saudari Odelia Leoni. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Tanganmu yang kuat terus menuntun kami, menolong kami Bapak, membawa kami ke air yang tenang. Biar Tuhan ditinggikan, diagungkan. Atas pujian penyembahan kami yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Kami sangat diberkati, turut bersuka cita Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, Allah yang benar, dapat disaksikan dan dari bukti sejarah dapat juga dibuktikan. Biar kami turut Tuhan terus yakin dan percaya kami kepada Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, firman yang penuh kuasa dan firman-Mu yang hidup Tuhan, mengubah kehidupan kami juga. Yang lemah Engkau berikan kami kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban bebarat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Sehingga kami hari-hari kami terus semakin giat di dalam Tuhan. Kami terus mengejar Tuhan karena Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan, penyelamat hidup kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai Bapak ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua. Bapak Pendeta Joel Betakore, limpahkan kasih anugerah-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan hamba-Mu, berkati keluarganya, kesehatannya, dan segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami turut bersuka cita juga Tuhan buat rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Titin, buat Saudari Odelia, biar kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kami bawa Tuhan gereja-Mu Jemaat Katarizo ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Gereja ini berdiri saat ini semua karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, setiap kegiatan yang ada kami terus libatkan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi Tuhan. Biar urapan Tuhan, lawatan Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang hadir setiap ibadah Tuhan. Karena kami percaya ibadah persekutuan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia dalam Tuhan, yang membawa kami Tuhan kepada kekekalan. Karena itu Bapa, biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan. Mari berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu, berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar kami semakin giat terus di dalam Tuhan, kami terus setia dan terus pegang janji-janji Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Sebab jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari berkati Tuhan, berikan kesatuan hati mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi tugas kami yang Tuhan percayakan Bapa, setiap pelayan-pelayan-Mu dan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami dipersiapkan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan. Kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia ke tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami yang di pusat maupun daerah, bahkan pemimpin kami yang Tuhan percayakan. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan terus menyertai, memberkati Tuhan setiap pemimpin kami yang Tuhan percayakan Bapa, untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik, yang diberkati Tuhan. Limpahkan kasih anugerah-Mu yang dari sorga turun atas bangsa kami Tuhan. Sebab kami berdiri di tanah air ini, tanah air Indonesia, kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah yang terbaik dari sorga tercurah atas bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jauhkan dari segala apapun yang jahat Tuhan, singkirkan atas bangsa kami ini. Biar yang terbaik dari surga mengalir atas bangsa kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, biarlah di akhir ibadah ini, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami menerima berkat yang akan memberkati kehidupan kami. Baiklah saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Mari kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah buat kita semua.